Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, teori perundang-undangan yang beranggotakan, yang pertama ada Desti Rahmawati, yang kedua ada saya sendiri, Rera Oktarisa Raindiani, dan yang ketiga ada Widiatoria Harits Diamor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai bagaimanakah konsep negara hukum diterapkan di Indonesia dan apa kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kita membahas mengenai negara hukum. Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung dan menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki suatu cita-cita yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita untuk mengejar kebenaran. Yang kedua, cita-cita untuk mengejar kesusilaan. Yang ketiga, cita-cita manusia untuk mengejar keindahan. Dan yang keempat, cita-cita untuk mengejar keadilan. Di Indonesia, konsepsi negara hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Lalu, konsep negara hukum Indonesia. Bagaimanakah konsep negara hukum di Indonesia? Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia itu adalah konsep negara hukum prismatik yang mengakomodir rule of law, nilai keadilan dengan nilai kepastian atau restat. Konsep negara hukum prismatik ini punya 3 nilai yang tentu ini bisa membedakan dengan konstruksi negara hukum di negara-negara yang lain. Nilai yang pertama ada nilai ketuhanan, yang sebagai ciri-ciri karakteristik yang melekat pada diri warga bangsa. Kemudian yang kedua ada nilai keadilan hukum. Dan yang ketiga ada nilai kepastian hukum. Jadi membincangkan tentang konsep negara hukum di Indonesia, konsep negara hukum prismatik tidak semata hanya melihat nilai kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dalam undang-undang, tapi lebih jauh daripada itu dilihat aspek keadilan hukumnya. Apakah pasal-pasal tertentu itu memuat asas-asas keadilan hukum atau hanya bicara tentang kepastian hukum saja? Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah nilai ketuhanan. Konstruksi hukum kita seperti lihat di gambar adalah mengakomodasi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Ditambah dengan basic prinsipnya nilai ketuhanan sebagaimana yang menjadi falsafah kita. Negara Indonesia menganut konstitusional sistem, yakni pemerintah berdasar atas konstitusi atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang terbatas. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 banyak mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan ialah sistem konstitusi. Yang ketiga, yang berkedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang, itu Presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang ketujuh, pada kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain atau eksekutif. Kemudian yang terakhir adalah hukum ini bertujuan untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan lain sebagainya sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian adanya jaminan hak-hak dasar dan kewajiban dasar manusia sebagaimana tertuang di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hukum ini sering dibincangkan tentang satu teori pertingkatan hukum, atau yang dikenal Stephen Bow Theory, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Naviaski. Menurut Hans Kelsen, bahwa hukum itu hierarkinya bertingkat, mulai dari ground norm, kemudian general norm, dan individual norm. Ground norm ada undang-undang, kemudian general norm ada regeling atau basicing untuk individual norm, di mana peraturan itu dari mulai sifatnya umum, abstrak, menuju ke yang lebih spesifik.
Semakin ke bawah, maka aturan itu semakin menuju ke hal-hal yang konkret atau operasional. Hukumnya dalam konteks hukum. Dikenal istilah lex specialis derogat lex generalis. Bahwa hukum yang spesifik itu mengalahkan hukum yang sifatnya umum. Atau semakin konkret, maka itulah yang dijadikan kerangka acuan karena membuat hal-hal yang lebih nyata. Nah, bagaimana implementasi Stephen Bow Theory dalam konteks hukum Indonesia? Kalau dilihat undang-undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dalam konteks Indonesia yang pertama yang menjadi ground norm-nya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu ada TAP MPR, selanjutnya ada undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten atau kota. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Pancasila posisinya ada di paling atas. Dia harus masuk pada semua tata aturan yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan daerah. Karena itu Pancasila mempunyai sifat meta-yuridis dan lebih pas dikatakan sebagai state fundamental norm. Jadi yang menjadi fundamental norm aturan hukum dari sebuah negara, dia harus masuk ke semua tata aturan yang ada, tidak hanya masuk ke undang-undang, tapi hanya masuk sampai ke peraturan daerah yang lebih spesifik. Selanjutnya, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsep negara hukum atau Rechtsstaat di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Kaitannya bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 teori perundang-undangan yang membahas mengenai konsep negara hukum di Indonesia dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.